Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Dewianti dengan nomor NIM 2020 1011031147 dari kelas hukum 3G. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi surat berharga. Pertama, pengertian surat berharga. Surat berharga atau commercial paper adalah sebuah dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, atau sejenis lainnya. Surat berharga ini sering dimanfaatkan untuk alat pembayaran dalam kegiatan transaksi perdagangan modern, khususnya pada kalangan pengusaha. Banyak di antara para pengusaha yang memanfaatkan surat berharga ini sebagai alat pembayaran transaksi perdagangan karena dinilai lebih praktis, aman, dan juga memiliki price tag tersendiri. Selain mampu memudahkan berbagai kegiatan transaksi, surat berharga juga berguna sebagai surat legitimasi karena surat berharga adalah panduan untuk para pemegang surat yang dinilai sebagai pihak yang mampu melakukan ataupun memiliki suatu hak tertentu. Selanjutnya adalah manfaat surat berharga. Fungsi dan manfaat yang terkandung di dalam surat berharga bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, sisi yuridis dan juga fungsinya. Pertama, sisi yuridis. Dilihat dari sisi yuridisnya, surat berharga bermanfaat sebagai alat pembayaran, alat pemindahan hak tagih karena sudah diperjualbelikan, dan juga sebagai surat legitimasi atau surat bukti tagih yang sah. Dua, secara fungsinya. Sedangkan jika dilihat berdasarkan secara fungsinya, maka surat berharga memiliki fungsi sebagai surat yang memiliki sifat hukum kebendaan, surat tanda keanggotaan dari suatu persekutuan, dan juga surat tagihan utang. Pertama, surat yang bersifat hukum kebendaan. Cirinya adalah isi dari perikatan surat adalah bertujuan untuk penyerahan barang. Contoh, consignment bill of lading. Surat tanda keanggotaan, yaitu berupa saham-saham dari PT atau persekutuan lainnya yang memakai sistem saham. Perikatan diwujudkan atau terdapat dalam surat seperti ini berupa perikatan antara persekutuan tersebut dengan para pemegang saham. Berdasarkan perikatan itu, pemegang saham dapat memakai haknya untuk memberikan suara. Contoh, surat saham. Surat tagihan hutang, yaitu semua surat semua surat atas unjuk atau atas penggantian yang mewujudkan suatu perikatan. Contoh, wesel, cek, dan surat sanggup. Ciri-ciri surat berharga. Apa sih bedanya surat berharga dengan surat-surat yang lainnya? Secara umum, surat berharga memiliki kesamaan dalam karakteristik dan persyaratannya. Berikut adalah ciri-ciri dan syaratnya. Pertama, berbentuk dokumen tertulis. Yang kedua, harus memiliki nama. Yang ketiga, terdapat beberapa tanda tangan dari pihak terkait. Dan yang keempat, merupakan perintah atau janji tanpa syarat. 5. Di dalamnya terdapat akta perintah atau janji membayar. 6. Di dalamnya terdapat nama orang yang membayar. 7. Terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Unsur-unsur surat berharga. Pertama, surat bukti tuntutan hutang. Seperti yang sudah diketahui, surat adalah akta. Sedangkan, akta adalah suatu surat yang sudah ditandatangani dan sengaja diterbitkan agar bisa digunakan sebagai alat bukti. Untuk itu, akta adalah tanda bukti dari adanya ikatan utang dari penanda tangan. Utang adalah suatu perikatan yang sudah seharusnya dilunasi oleh penanda tangan akta atau debitur. Dan pemegang akta atau kreditur memiliki hak untuk menuntut kepada orang yang menandatangani akta tersebut atau debitur. Tuntutan tersebut bisa diperoleh dalam bentuk uang atau cek, berbentuk benda atau konsumen, dan juga bisa berbentuk tuntutan atau karakter party. Yang kedua, pembawa hak. Dalam hal ini, hak adalah suatu hak untuk bisa menuntut sesuatu kepada pihak debitur surat berharga, yang berarti hak tersebut akan terus ada pada akta surat berharga. Jika suratnya hilang, maka haknya pun akan hilang. Sebagai contoh, jika uang kertas hilang, maka Anda tidak bisa meminta uang kertas baru pada Bank Indonesia. Selanjutnya, mudah dijual belikan. Tujuan dari adanya penerbitan surat berharga adalah demi memenuhi prestasi pembayaran sejumlah uang. Selanjutnya, penerbitan surat berharga. Terdapat dua cara penerbitan surat berharga, yaitu pertama, penerbitan secara langsung kepada investor jangka panjang, seperti lembaga keuangan atau penerbitan langsung ini biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan yang memiliki kebutuhan tetap atas pinjaman dalam jumlah besar yang memilih melakukan menggunakan pialang investasi. Di Amerika, perusahaan yang melakukan penerbitan surat berharga komersial secara langsung ini dapat menghemat 3 basis poin. Satu basis poinnya itu seharga 1/10.000% setahunnya. Di luar Amerika, imbalan jasa pialang investasi ini lebih murah. Yang kedua, penerbitan secara tidak langsung, yaitu dijual kepada pialang dan pialang tersebutlah yang memperdagangkannya di pasar uang. Bursa perdagangan surat berharga komersial ini melibatkan perusahaan-perusahaan pialang yang besar dan anak perusahaan bank di mana banyak di antaranya juga merupakan pialang pada pasar keuangan Amerika. Syarat-syarat penerbitan surat berharga komersial di Indonesia.
Syarat-syarat penerbitan surat berharga komersial ini dapat ditemukan pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5 dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 28/KIP/DIR tanggal 11 Agustus 1995, yaitu pertama, kriteria. Pertama, berjangka waktu paling lama 270 hari. Yang kedua, diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dalam pasal 1 angka 9 surat keputusan ini. Ketiga, mencantumkan. Keempat, klausula sanggup dari kata-kata surat sanggup di dalam teksnya dan dinyatakan dalam bahasa Indonesia. Yang kelima, janji tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang keenam, penetapan hari bayar. Yang ketujuh, penetapan pembayaran. Yang kedelapan, nama pihak yang harus menerima pembayaran atau penggantinya. 9. Tanggal dan tempat surat sanggup diterbitkan. 10. Tanda tangan penerbit. Contoh pada halaman depan commercial paper sekurang-kurangnya dicantumkan hal-hal seperti berikut. Pertama, kata-kata surat berharga komersial atau commercial paper yang ditulis kata-kata surat sanggup. Yang kedua, pernyataan tanpa protes dan tanpa biaya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 176 JO pasal 145 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 3. Nama bank atau perusahaan efek dan nama serta tanda tangan pejabat bank atau perusahaan efek yang ditunjuk sebagai agen tanda keaslian commercial paper tanpa penempatan logo atau perusahaan efek secara mencolok. Yang keempat, nama dan alamat bank atau perusahaan yang ditunjuk sebagai pembayar tanpa menempatkan logo bank atau perusahaan secara mencolok. Yang selanjutnya, nomor seri commercial paper, dan selanjutnya adalah keterangan cara penguangan commercial paper sebagaimana diatur dalam pasal 4 surat keputusan itu. Nah, selanjutnya, pada halaman belakang commercial paper itu dicantumkan hal-hal seperti berikut. Pertanyaan pertama, pernyataan mengenai endorsement blanko tanpa hak regres dengan klausula untuk saya kepada pembawa tanpa hak regres. Yang kedua, cara penghitungan nilai tunai. Nah, selanjutnya, surat berharga sebagai surat legitimasi. Dalam hal ini, surat legitimasi diartikan sebagai bukti bagi para pemegang yang sah atau orang yang memiliki hak atas penagihan yang ada di dalamnya. Asas legitimasi digunakan untuk memperlancar peredaran surat berharga dalam lalu lintas pembayaran yang sesuai dengan fungsi penerbitan surat berharga. Berdasarkan KUHD, terdapat dua jenis surat legitimasi yaitu pertama, legitimasi formil. Legitimasi formil adalah bukti bahwa surat berharga tersebut diklaim sebagai seorang yang memiliki hak atas tagihan di dalamnya. Karena jika pemegang surat berharga tersebut tidak mampu membuktikannya secara formil secara sesuai peraturan undang-undang, maka tidak bisa dikatakan sebagai pemilik surat berharga yang sah. Nah, yang kedua, legitimasi material. Legitimasi material adalah surat bukti pemegang surat berharga yang sebenarnya. Kesimpulan dari adanya legitimasi ini adalah, pertama, pemilik surat berharga secara sah adalah mereka yang memiliki hak tagih dengan tanpa mengesampingkan adanya nilai kebenaran material di dalamnya. Yang kedua, pihak debitur tidak memiliki kewajiban dan meneliti apakah pemegang surat berharga tersebut adalah benar-benar yang memiliki hak. Yang ketiga, debitur hanya memiliki kewajiban dalam meneliti berbagai syarat yang terkandung di dalam surat berharga yang diberikan kepadanya saat diminta pembayaran. Yang keempat, undang-undang akan lebih mengutamakan legitimasi formal untuk bisa menjamin fungsi dan tujuan surat berharga. Next adalah jenis-jenis surat berharga. Pertama, jenis surat berharga berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pertama adalah wesel. Pengertian wesel adalah surat berharga jenis wesel. Ini adalah surat berharga yang di dalamnya terdapat kata wesel dan memiliki kandungan perintah untuk melakukan pembayaran sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan dalam KUHD. Yang kedua adalah cek. Pengertian surat berharga jenis cek adalah suatu surat yang di dalamnya terdapat kata cek dan dikeluarkan pada tanggal dan tempat tertentu serta memiliki perintah tanpa syarat dari pihak nasabah kepada bank untuk membayar sejumlah uang yang sudah tertulis di dalamnya atau kepada pihak pembawa cek tersebut. Yang ketiga, surat sanggup atau promise. Pengertian surat berharga jenis surat sanggup adalah surat kontrak yang di dalamnya terdapat janji yang detail dari suatu pihak atau pembayaran guna membayarkan sejumlah uangnya kepada pihak lain. Kewajiban ini bisa timbul karena adanya kewajiban pelunasan atau atas suatu barang. Surat sanggup ini memiliki jatuh tempo paling lama 1 tahun sehingga dinilai sebagai salah satu instrumen investasi jangka pendek. Yang keempat, kwitansi dan promise atas tunjuk. Pengertian surat berharga jenis kwitansi dan promise atas tunjuk merupakan surat yang sudah diberikan tanggal dan juga dikeluarkan oleh sang penanda tangan kepada orang lain untuk membayarkan sejumlah uang yang sebelumnya sudah ditentukan dalamnya kepada penunjuk pada waktu yang sudah tertulis.
Sifat yang terkandung di dalam promes atas tunjungan adalah siapa saja yang memegang surat tersebut dan setiap saat menunjukkannya kepada yang bertanda tangan, maka dia akan mendapatkan hak pembayaran. Yang kedua, jenis surat berharga di luar KUHD. Pertama, biliet giro. Pengertian surat berharga jenis biliet giro adalah salah satu jenis surat perintah nasabah yang sebelumnya sudah diberikan standarisasi bentuk kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan ke rekening pihak yang namanya sudah tertulis di dalam biliet giro tersebut pada bank yang sama atau bank yang berbeda. Yang kedua, commercial paper. Pengertian surat berharga jenis commercial paper adalah salah satu instrumen utang jangka pendek tanpa adanya jaminan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan bukan bank, lalu diperjualbelikan melalui bank atau suatu perusahaan efek dengan jangka waktu pendek dan sistem diskonto. Yang ketiga, surat saham. Pengertian surat berharga jenis surat saham adalah surat berharga yang dijadikan sebagai bukti penyertaan modal dalam suatu perusahaan perseroan yang dibuktikan dengan surat saham sebagai surat resmi yang di dalamnya berisi bahwa pemegang saham adalah orang atau badan hukum yang memiliki hak atau dividen, hak suara, dan hak lainnya. Yang keempat, obligasi. Pengertian surat berharga jenis obligasi adalah jenis sertifikat bukti utang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau badan pemerintah sebagai pihak yang nantinya akan berutang dan berjanji untuk membayarnya dengan bunga dan pokok utang dalam kurun waktu tertentu kepada pihak pemilik obligasi. Yang kelima, delivery order. Pengertian surat berharga jenis delivery order adalah suatu bentuk dokumen yang memiliki fungsi sebagai surat pengantar atas suatu barang yang di dalamnya tercantum dan ditunjukkan kepada pembeli atau penerima yang sudah ditentukan oleh pembeli, serta dilindungi hukum legalitas yang dibutuhkan di jalan raya, mulai dari mereka keluar perusahaan hingga tiba di wilayah pembeli. Keenam, surat utang negara atau disingkat dengan SUN. Pengertian surat berharga jenis surat utang negara adalah salah satu bentuk surat utang berharga negara yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Surat utang negara ini merupakan suatu surat pengakuan hutang dalam mata uang rupiah ataupun dalam bunga ataupun dalam valuta asing yang dijamin dengan suatu pembayaran dengan bunga dan pokoknya oleh pemerintah negara sesuai dengan masa berlakunya surat tersebut. Yang ketujuh, surat berharga syariah nasional atau disingkat SBSN. SBSN biasanya juga disebut sekuk negara, yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Sukuk negara adalah suatu instrumen utang piutang tanpa riba karena diterbitkan berdasarkan suatu aset acuan yang sesuai dengan prinsip syariah. Itu dia beberapa surat berharga yang bisa dimanfaatkan sebagai aset aktif. Sekian pembahasan yang telah saya bahas di materi surat berharga ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.